Ya, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang Maha Kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat kembali menyaksikan pernyataan dari Bu Widya yang terbaru ya. Seperti biasa, sentilan dan kritikan keras dari Bu Widya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Yang komen ya, sini saya kasih tahu ya, nggak usah, kalau nggak punya nggak bisa balas argumentasi saya, pendapat saya, lo nggak usah maki-maki di sana ya. Segala macam cocotmu, lambemu, segala macam memang harus pakai cocot, harus pakai lambe bicara itu ya, nggak pakai kentut ya. Jadi begini ya, kenapa sih kasus Bang Jabar ini besar, ditutup, ditindih dengan kasus perselingkuhannya sendiri? Kenapa? Itu pertanyaan buat gua ya. Lo nggak mau dikasih saran? Saya sarankan buat kepolisian Republik Indonesia, giliran sama Hasto sama Tom Lembong lo kejam. Kenapa sama Ridwan Kamil sama Lisa nggak kejam? Harus kejam dong ya. Pertama, saran saya, kepolisian tangkap itu yang namanya Lisa. Kalau dia mau maparkan itu, maparkan ini, paparkan di pengadilan, titik. Seperti Tom Lembong ya, itu baru benar itu ya. Tangkap dulu Lisa, biar dia nggak cuap-cuap bikin kisruh suasana ya tentang penanganan kasus korupsi yang namanya Jabar. Tangkap dulu, bungkam dulu dia, ambil HP-nya, periksa HP-nya, apakah dia merekayasa dengan kerjasama ya kan, tentang rekaman-rekaman tersebut ya enggak. Nah itu dianalisa, penganalisa kita ada Roy Suryo, ada macam-macam ya penganalitik di negara ini ya kan, banyak tah. Nah kenapa diam semua? Itu semua kepolisian harusnya tangkap dulu Lisa, tangkap. Mau dia bicara itu, mau dia tuntut ini ke pengadilan, mau dia putus surnya, segala macam video surnya ke pengadilan aja seperti Tom Lembong, nanti tuh terjawab toh ya kan, nanti tuh terjawab di sana. Nggak usah dia bikin kisruh ya di saat-saat KPK memeriksa Ridwan Kamil tentang kasus yang namanya Bang Jabar, BJB ya. Ini nggak sedikit nilainya. Loh, pendapat kamu mana? Analisamu mana? Kalau saya sarankan ya itu tadi ya, sama kepolisian tangkap dulu yang namanya, jeblosin dulu yang namanya Lisa. Dia mau cuap-cuap di dalam aja dulu, biar nggak bikin kisruh sana sini, menindih yang namanya kasus BJB ya dah. Ya pendapat kamu mana? Terus pendapat kamu mana? Saya harap pemerintah Republik Indonesia nya, kepolisiannya menangkap dulu Lisa, sita HP-nya ya, sita tuh HP-nya, periksa dia bekerja sama siapa aja, itu kan bisa tuh dilacak tuh. Kalau memang benar-benar kepolisian kita mau menyelesaikan ini. Jangan pula salah satu ada pengacara udah mulai cuap-cuap juga, lebih baik damai. Nah, lebih mencurigakan lagi saya ketika kasus ini mencuat, tuh pengacara yang banyak cincinnya udah mulai bunyi, lebih baik damai. Ya, enggak begitulah kalau saran saya. Ya, saya bukan pengacara kondang yang banyak cincin, bukan. Ya, tapi saran saya kepolisian tangkap Lisa, jeblosin dulu. Interogasinya nanti belakangan. Yang penting tangkap dulu seperti Tom Lembong sama yang namanya Hasto, sita dulu HP-nya. Ya dah, baru kan terkuat ya rekaman siapa ini ya, terus teleponan nama siapa saja, itu baru kelihatan. Giliran sama Hasto punya nyali ini kepolisian. Iya, itulah dia pernyataan dari Bu Widya. Saudara-saudara, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Prancis itu tingkatkan kemitraan dengan Republik Indonesia. Prabowo mengatakan berkontribusi bagi stabilitas kawasan. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik komitmen Prancis untuk meningkatkan kemitraan bilateral yang kokoh dan visioner. Menurut Prabowo, saudara-saudara, kerjasama tersebut dapat berkontribusi ya bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan.
Kerjasama strategis ini tidak hanya mencerminkan kepentingan nasional masing-masing, tetapi juga berkontribusi bagi stabilitas dan kemakmuran kawasan serta dunia. Kata Pak Prabowo melalui cuitan di akun X miliknya @prabowo dikutip pada Sabtu 5 April 2025 ya. Nah, lalu di sini juga dikatakan saudara-saudara, kepala negara mengatakan dia dan Presiden Prancis Emmanuel Macron sepakat mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif, dan berkelanjutan. Dan tujuan pembangunan itu untuk kesejahteraan rakyat juga ya. Mari kita perkuat sinergi dan membangun masa depan untuk kemajuan bersama. Lanjut beliau, Presiden Prancis Emmanuel Macron juga sebelumnya mengakui melakukan obrolan dengan Presiden Prabowo Subianto itu pada Sabtu 5 April 2025. Macron juga mengatakan dia dan Prabowo sepakat memperkuat kerjasama dalam berbagai proyek di masa depan. Kerjasama itu dalam rangka membangun ekonomi masa depan antara Prancis dengan Indonesia. Prancis dan Eropa ingin membangun ekonomi masa depan bersama Indonesia dengan menciptakan rantai nilai yang tangguh, terutama di sektor logam kritis, serta mendukung transisi energi, kata beliau dalam cuitan berbahasa Indonesia di akun X resminya @Emmanuel Macron dikutip Sabtu 5 April 2025. Nah, lalu Macron juga mengatakan kerjasama itu akan dikuatkan ketika dia melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada akhir Mei. Kerjasama itu akan dilakukan pada bidang pertahanan, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari Bu Widya. Seperti apa tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prancis tingkatkan kemitraan dengan Republik Indonesia dan Prabowo mengatakan berkontribusi bagi stabilitas kawasan. Nah, terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.